Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman Ceritani, selamat datang kembali di kanal YouTube Ceritani. Setelah sekian purnama kita tidak ketemu, absen, kini rindu semakin menggunung ya, dan kita harus meledakkan pada kesempatan ini dengan kita menghadirkan dan berbicara yang lebih serius sepertinya. Serius tapi ringan. Serius tapi ringan. Dan ini menyangkut hajat hidup orang banyak orang. Banyak orang. Nah, pada kesempatan ini teman-teman semua, kita akan kedatangan tamu, seorang yang tampang rupawan. Seseorang yang kurang familiar. Masih belum diperkenalkan udah nyahut aja ini bapak ini. Oke, selamat datang Bung Hafiz. Selamat datang di kanal YouTube Ceritani. Dan nanti Bung ini akan menjadi host juga sepertinya ya di masa depan ya. Kita rocker aja nih orangnya. Sehat Bung? Sehat ya? Udah makan? Sudah. Rokok. Keripik Bung, keripik. Kita sambil makan keripik ini teman-teman. Disponsori oleh Keripik 8. Keripik 8 dari Payakumbuh ini. Oke, teman-teman, mungkin di hadapan teman-teman ada tulisan ini tentang hak asasi petani ya. Dan saya sedikit memperkenalkan bintang tamu kita pada kesempatan hari ini adalah seorang advokasi ya. Seorang advokat petani yang juga berasal dari petani. Jadi beliau ini adalah petani yang kemudian belajar hukum dan bergabung dengan SPI, kemudian menyadari bahwa perjuangan petani itu membutuhkan banyak orang, termasuk orang-orang yang terlibat di dalam hukum, karena petani selalu menghadapi persoalan hukum setiap hari, dan beliau mewakafkan dirinya untuk perjuangan hukum petani, dan sekarang sebagai sekretaris Pusat Bantuan Hukum Petani Serikat Petani Indonesia. Oke. Ada profil tambahan, Bu? Saya lupa. Dia ini juga Deputi Tani dari Exco Pusat Partai Buruh. Oke, luar biasa. Ya? Pimpinan Partai Buruh ini. Nah, Bung, bisa sedikit kenalan. Kok bisa Bung Hafiz ini masuk terlibat di dalam gerakan tani? Coba jelaskan kepada kita sedikit dulu. Apa jalan ceritanya? Jalannya ini sebenarnya jalan yang sunyi ya, jalan yang sepi. Nah, kejebak. Enggak, tapi memang kalau kita lihat sedikit kilas balik ya, bagaimana proses terlibat di dalam gerakan petani ya, organisasi petani. Jadi memang ya balik lagi bahwasanya ya ketika memang mahasiswa dulu ikut belajar di organisasi tani juga ya, di DPW SPI Sumut, bareng dengan teman-teman ya senior di Sumatera Youth Food Movement itu ya, yang komunitas pecinta pangan lokal, komunitas mahasiswa anak muda yang cinta pangan lokal. Jadi disitulah mulai terlibat soal isu-isu petani ya. Tapi sebenarnya kan saya juga dengar tempat kelahiran Bung, tempat Bung besar itu juga sebenarnya bagian dari daerah perjuangan konflik, Bu. Benar. Iya kan? Di kampung saya itu ya memang di Damak Maliho, di Deli Serdang, Bangun Purba ya, Deli Serdang, Sumatera Utara. Di situ memang salah satu tempat yang petani ya, masyarakatnya itu terlibat konflik dengan BUMN, salah satu perusahaan BUMN, BPTPN. Jadi
Ya kalau dulu saya melihatnya kan masih SD ya kira-kira itu. Ini ngapain orang-orang kampung kita rame-rame ngumpul, ada polisi, ada tentara. Ya, ya, ya. Nah, ya namanya juga kita anak-anak ya tidak juga terlalu banyak paham ya, hanya saja menjadi catatan singkat lah dalam ingatan. Nah, setelah mahasiswa ikut-ikut belajar waktu diskusi bahwa barulah tahu bahwasanya oh ternyata tanah yang dipermasalahkan itu yang sekarang memang dikuasai oleh PTPN itu ya dulunya punya orang masyarakat, punya rakyat. Dan keluarga Bung Hafiz juga bagian dari konflik itu ya? Termasuk salah satunya. Ya bisa dibilang saya ahli waris ini sebenarnya dari tanah yang sedang berkonflik itu. Dan sampai hari ini ya memang status penguasaannya masih di PTPN masih ya upaya untuk merebut kembali hak yang telah diambil dia memang masih ada tapi memang masih berlanjut lah. Oke. Kemudian Bung masuk ke dalam Serikat Petani Indonesia. Setelah merokok aja Bung, nggak apa-apa, santai aja. Kita sambil merokok teman-teman ya. Ini nyantai. Jadi hanya karena persoalan pengalaman pribadi dan juga pengalaman nyata yang mendorong Bung merasa bahwa harus terlibat di dalam perjuangan ini, atau ada faktor lain Bung? Ya bisa dibilang faktor kedekatan emosional itu kan ada juga sebenarnya dengan orang-orang sekampung yang sedang berjuang mengambil tanahnya kembali, merebutnya kembali, yaitu menjadi pemantik lah, stimulus bahwasanya ya. Oh mulus gitu ya? Ya itu apa ya? Memang secara kalau bahasa suka penggugah ya secara emosional lah bisa dibilang ya kita dekat dengan isu yang begini. Jadi ya ditambah lagi sering diskusi, sering belajar di organisasi tani SPI, ya makin juga kita tahu bahwasanya bukan hanya di kampung kita sendiri yang terjadi kejadian seperti itu ya, perampasan tanah itu, tapi ternyata meluas. Dan itu yang menggugah juga bahwasanya ya masalah tentang petani ini, kenapa petani ini juga miskin, kenapa petani hidupnya di rata-rata ya banyak orang yang nggak mau jadi petani. Ada faktor lain ternyata, bukan karena petani itu malas, tapi ada faktor-faktor yang memang membuat ya kehidupan petani itu miskin, termarginalkan. Dan Bung masuk ke dalam jurusan hukum. Itu kepleset atau memang niatnya di sana, Bung? Ya kebetulan memang kalau untuk kuliah hukum itu memang dari awal, dari sekolah sudah ya ingin jadi pengacara lah seperti itu. Tapi belum terpikir untuk apa ya, bahkan belum kepikiran lah dengan terlibat di dalam perjuangan hukum petani juga salah satunya. Nah, menarik ya setelah Bung tertarik dan menarik bukan jadi Bung masuk ke dalam dinamika ini, mengalami, kemudian belajar hukum, belajar banyak. Dan bagaimana Bung melihat dinamika atau masalah petani itu sendiri dalam kacamata hukum, terutama kasus yang Bung alami gitu? Ya kalau kita lihat ya secara mungkin tidak juga terlalu dalam ya, tapi ya kalau dalam perspektif banyak sarjana hukum gitu, atau banyak ilmu apa ya, akademisi hukum dengan ya masalah tentang konflik agraria ini, konflik tanah ini sebenarnya kan simpel sebenarnya. Ya siapa yang punya surat, ya berarti dia yang berhak. Hukum memandang seperti itu. Itu bukan hukum ya, undang-undang. Undang-undang memandang seperti itu. Undang seperti itu. Ya ketika memang
seseorang merasa dirugikan dengan Iya. adanya satu tindakan pihak lain seperti perampasan tanah, ya ada mekanisme misalnya pengadilan atau memang ya tunjukin suratnya begitu kan. Tapi ini yang tidak terjadi di dalam konflik agraria ini, bahwasanya memang ya masalah tentang agraria ini kan panjang ya, Nggak sebatas itu. tidak sebatas hanya secari kertas gitu. Ini kan kalau kita tarik dari sisi sejarahnya ini kan ya begini juga kejadian rakyat pada zaman kolonial dulu kan, bagaimana Belanda yang dapat konsesi besar-besaran Benar. ya mengambil tanah rakyat. Nah, itu juga yang ternyata ya sampai zaman merdeka katanya ini masih juga terjadi hal-hal seperti itu. Jadi ya kita lihat perlu apa ya? Justru kenapa hukum itu kok tidak bisa memberikan keadilan begitu. Kita kan memandang seperti itu. Yes, of course. Berarti apa yang kita alami hari ini dan para petani hari ini seakan-akan dihadapkan pada satu kekuatan undang-undang, kekuatan besar, dan jika kamu merasa ini adalah hakmu, kamu harus memperjuangkan secara hukum, secara formal ya, secara ada formal. diatur undang-undang misalnya secara di pengadilan. Tapi kan kita lihat bahwasanya selama ini ya justru pengadilan juga banyak gagal kan memberikan keadilan. Banyak Gagalnya untuk memanifestokan keadilan tersebut. memanifestasikan keadilan. Keadilan. Jadi ya faktor sebenarnya keluarnya misalnya perusahaan PTPN misalnya atau perusahaan lain yang tiba-tiba di tanah yang udah ada petani tiba-tiba datang membawa surat. Itu kan bisa dibilang kok bisa muncul surat tersebut gitu. Padahal kan ya kalau di aturannya sendiri kan ada tahapan-tahapan untuk menerbitkan sebuah hak ya, misalnya hak guna usaha. Ya, kita makan keripik aja. Terus. Nah, tapi memang ya itu tadi justru di proses penerbitan misalnya salah satu hak guna usaha itu justru ya tidak sesuai juga dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya harus ada verifikasi ke lapangan. Ya, kalau dilihat di situ ada orang, kan nggak bisa di situ diterbitkan hak untuk satu pihak. Tapi dalam kacamata hukum dia nggak peduli itu. Ya, tapi karena dia sudah seseorang tadi mampu menunjukkan surat, ya selama ini juga kan banyak oknum-oknum lah ya dari penegak hukum ini yang juga justru menjadi aktor yang. Tapi misalnya gini, ente kan bilang pengadilan gagal, Ya. kan? Tapi kan mereka menjalankan fungsi mereka. Secara regulasi, secara sumpah mereka disumpah seperti itu. Kenapa kamu mengatakan mereka gagal? Emang ada apa sih dengan pengadilan kita? Kalau kita bedah ya, kita bedah sedikit kenapa memang selama ini kita bilang pengadilan sering gagal untuk mewujudkan keadilan bagi rakyat atau petani ya, yang karena memang ketika dihadapkan di pengadilan itu banyak petani nggak mampu menunjukkan surat atau legal, dokumen legal. Nah, sementara di dalam pengadilan itu kebanyakan dalam pandangan positivisme hukum itu ya, bahwasanya ya yang bersurat lah yang berhak. Benar. Jadi mau bilang bagaimanapun, kalau kacamata memandang satu permasalahan tadi hanya batas legal formal saja, ya tentunya kan akan berdampak seperti ini kan. Bagaimana orang-orang yang sudah berpuluh-puluh tahun menguasai, mengerjakan suatu tanah, mengelola, tapi tiba-tiba saja bisa diambil hanya saja dengan satu pihak yang mampu menunjukkan surat. Dan itu ya memang terjadinya bukan juga tanpa dukungan dari pihak-pihak lain ya. Pertanyaanku, poin masalahnya adalah di pengadilan atau yang mengeluarkan surat itu? Atau dua-duanya salah? Sebenarnya kan dan siapa yang mengeluarkan surat itu? Harusnya kan gini dia, Bang Marlan.
antara pejabat administratif ini ya yang mengeluarkan surat itu dengan pengadilan ini kan sebenarnya dua hal yang saling misalnya pengadilan itu menguji bisa jadi tempat menguji ya satu keabsahan dari produk-produk yang dikeluarkan pejabat-pejabat administrasi tadi misalnya. Jadi harusnya kan memang di pengadilan itu ya tempat orang mencari keadilan, namanya pengadilan. Bener. Makanya kan pengadilan itu tidak masuk dari bagian pemerintahan, tapi dia bagian negara. Satu kekuasaan yang terpisah Dari pemerintahan. pemerintahan. Oke. Jadi maksudmu misalnya ketika satu produk yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka bagi orang yang merasa itu dia dirugikan atau dia merasa dia diperlakukan tidak adil di situ, maka pengadilan lah tempat dia mencari keadilan. Hanya saja Apa itu? Selama ini yaitu tadi balik lagi justru ketika masuk di pengadilan malah melegitimasi ketidakadilan tersebut. Oke. Jadi ya banyak faktor lah juga, kita nggak bisa kita bilang semua pengadilan seperti itu, tapi kebanyakan selama ini kalau memang pengadilan itu mampu mewujudkan keadilan tentu tidak akan sebanyak ini konflik agraria di Indonesia. Kalau kita lihat mungkin di seluruh pulau ada. Bahkan Anda mengujinya di situ ya, bahwa kalau memang pengadilan ini benar, berarti konflik agraria ini nggak ada tapi selesai atau memang ada penurunan lah. Oke, ini malah justru meningkat sampai sekarang ini ya semacam gunung es ya yang terus bertambah dan satu saat memang pasti akan meledak ya kalau kita bilang, karena memang ya bagaimana juga di dampak petani atau rakyat yang dihempit dengan kemiskinan yang memang ya mau nggak mau harus tetap mempertahankan tanah tersebut walaupun dalam faktanya sudah ada yang sudah diterbitkan hak lah di atas tanah tersebut kepada pihak lain. Oke. Jadi poin utamanya yang kutangkap ya dari apa yang dirimu sampaikan tadi adalah hukum kita atau misalnya penegak hukum kita itu hanya memandang atau menggunakan pendekatan formal dalam menyelesaikan sebuah masalah. Benar. Padahal di sisi lain banyak rakyat, banyak petani yang secara formal mereka lemah di sana. Tapi di informal mereka yang paling kuat. Secara de facto-nya, secara ya di lapangan gitu, yang konkret nyatanya mereka punya argumentasi yang kuat terhadap klaim satu objek tanah misalnya. Jadi ya kalau kita tarik misalnya dulu dikeluarkannya agraris wet itu kan undang yang tahun 1870 ya kalau tidak salah. Jadi bagaimana ada istilah namanya domain verclaring, bahwasanya setiap tanah yang tidak mampu ditunjukkan suratnya itu punya negara, itu dikuasai oleh negara, kalau itu bahasa dulu domain verclaring. Dan itu ternyata masih terjadi juga walaupun sudah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria gitu kan, UPA nomor 5 tahun 1960, tapi masih juga semangat kolonial di agraris itu juga masih terjadi. Bentuk-bentuk modernnya ya, bentuk-bentuk barunya tetap dijalani. Kalau dulu mungkin yang mengeksekusi itu ya pemerintah kolonial, kalau sekarang ya udah masuk dalam pemerintahan kita, badan usaha yang didirikan di Indonesia. Oke.